Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, hari ini kita masuk pada materi kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. A. Peristiwa lahirnya Nabi Muhammad SAW sehingga diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad lahir di Mekah hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi 1450 tahun yang lalu. Rasulullah lahir dari ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Tahun tersebut juga disebut sebagai tahun gajah, yakni tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abrahah Habasyah tengah menyerang Ka'bah. Dalam kisahnya, Nabi Muhammad dilahirkan yatim di rumah Abu Talib yang terletak di perkampungan Bani Hashim. Ayahnya bernama Abdullah meninggal ketika Nabi Muhammad SAW masih berada dalam kandungan Siti Aminah. Ketika kecil, Nabi Muhammad SAW tumbuh dan menjalani hidup layaknya seorang anak kecil pada umumnya. Pada masa pengasuhan Abu Talib, inilah beliau menjalani masa remaja. Ketika Muhammad berusia 12 tahun, Abu Talib mengajak pergi ke Syam, sekarang meliputi Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon, untuk berbisnis. Tatkala kafilahnya sampai di Busra, mereka berjumpa dengan seorang pendeta Nasrani bernama Bukhaira. Dia mulai memperhatikan Muhammad, menghampiri dan berbicara dengannya. Tak lama ia menengok ke Abu Talib dan bertanya, "Apa hubunganmu dengan anak kecil ini?" "Ia anakku," jawabnya. "Ia bukan anakmu dan semestinya anak itu tidak memiliki ayah yang masih hidup," kata Bukhaira. Abu Talib pun mengakui bahwa dia adalah keponakannya. Pendeta itu lalu meminta kepada Abu Talib untuk membawanya pulang kembali, takut akan orang-orang Yahudi yang hendak menyakitinya. Lantas ia pun membawanya kembali ke Mekah. Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu saat berusia 40 tahun di Gua Hira. Dia menerima surat Al-Alaq ayat 1-5 yang disampaikan malaikat Jibril pada malam ke-17 Ramadan. Peristiwa ini menjadi tanda Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah. Setelah itu, Nabi menerima wahyu secara bertahap selama 23 tahun. Pada awalnya, Nabi Muhammad mulai menyebarkan wahyu dan agama Allah dengan sembunyi-sembunyi. Setelah datang perintah Allah melalui surat Al-Hujurat ayat 94, Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad menyebarkan Islam di Mekah selama 13 tahun lalu hijrah ke Madinah. Nabi melewati sejumlah peperangan selama berdakwah. Nah, keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mempunyai sifat siddiq, artinya jujur, amanah, artinya dapat dipercaya, tabligh, artinya menyampaikan, fatanah, artinya cerdas. Dari kisah teladan Nabi Muhammad SAW, nah berikut ini merupakan beberapa kisah teladan Nabi Muhammad SAW yang bisa kita contoh dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berlaku lemah lembut. Salah satu contoh yang dapat ditiru dari perilaku Nabi Muhammad adalah sifatnya yang lembah lembut kepada siapapun.
Pernah suatu waktu ada seorang pengemis Yahudi buta yang selalu menghina Nabi. Pengemis tersebut selalu ditemani dengan seseorang yang menyuapinya dengan sabar dan penuh kelembutan. Singkat cerita, seorang yang bisa menemani pengemis tersebut tidak datang kembali untuk menyuapinya. Memberi dan mengasihi. Nabi Muhammad memang rajin bersedekah dan memudahkan segala urusan para umatnya yang mengalami kesulitan. Ia pun selalu mengajak umatnya untuk selalu bersedekah dan melakukan kebaikan, ketulusan dan membantu sesama. Rasulullah memang dikenal sangat senang membantu sesama, termasuk memerdekakan para budak dan anak-anak. Salah satunya Ummu Aiman dan putranya Utsman bin Zaid yang kemudian menjadi kesayangan Rasulullah. Setelah menikah dengan Khadijah, Nabi memerdekakannya. Ia merupakan orang yang telah merawat Nabi Muhammad SAW ketika kecil, sehingga beliau sudah menganggapnya seperti ibu sendiri. Ketulusan hati Rasulullah dengan memerdekakan budak dan membantu orang lain dalam kesulitan merupakan hal yang perlu kita contoh dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Al-Quran. Kedua, keluar air di jari. Ketiga, berjalan selalu dilindungi awan. Keempat, badan beliau selalu beraroma harum. Kelima, Isra Mi'raj. Keenam, membelah bulan dengan telunjuk. Nah, itu tadi materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah juga kepada kita semua.